Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video konten kali ini kita melanjutkan dari episode terakhir dalam membangun aplikasi rental mobil ya menggunakan Laravel 11 dan Livewire. Jadi hari ini kita akan membuat fitur untuk laporan ya. Jadi fitur laporannya kita akan buat terlebih dahulu. Kita lanjut aja ya, langsung saja. Saya buatkan komponen Livewire-nya dulu untuk fitur laporan transaksi ya. Saya buat aja namanya dengan melalui PHP Artisan ya. Artisan make Livewire. Livewire, nama komponennya kita buat aja laporan. Gitu aja ya. Nanti boleh kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian nama filenya. Lalu saya tambahkan imbuhan komponen. Oke. Oke, lalu di bagian sidebar, mana nih sidebar kita? Nah ini saya geser ke sini. Ini ya. Di sini biar gampang scrollingnya, ini sidebar di bagian laporan transaksi. Href-nya ini belum saya tentukan routes-nya, maka saya buat di sini routes yang dibutuhkan. Misalnya saya buat aja nama routes-nya laporan ya. Oke, lalu kita lihat di routes belum saya daftarkan. Nah, saya buat dulu view untuk laporannya. Saya buat aja namanya laporan. PHP Artisan make view laporan. Atau ya, laporan slash index. Oke, biar rapi ya. Maka sekarang di view saya sudah ada folder laporan. Ini mana? Mana folder laporan? Nah ini ya. Ini filenya index. Ini saya ambil mirip seperti view-nya di transaksi untuk memanggil Livewire-nya ya. Mana ininya? Di coba kita lihat dulu ini. Ini saya ambil, saya copy paste aja ya. Saya pindahkan ke indeks yang dimiliki laporan. Ini ya. Oke, cuman bedanya di sini saya memanggil komponen laporan gitu ya. Di sini saya ganti menjadi saya hanya butuh satu Livewire ya, satu komponen aja. Maka di sini saya ganti menjadi laporan komponen yang tadi sudah kita buat. Di sini saya buat title-nya laporan transaksi, gitu ya. Oke, lalu saya daftarkan di sini, buat route baru dengan metode get, lalu nama alamatnya adalah laporan yang memanggil function callback. Tugasnya return view dari folder laporan bernama filenya index. Oke, lalu di sini saya beri name-nya tadi apa? Laporan. Di sini juga saya berikan middleware out. Berarti harus terautentikasi ya. Nah, sekarang kalau kita coba, saya refresh. Nah ini laporan transaksi masih kosong ya, karena belum kita atur laporan komponen itu di Livewire yang ini. Kita belum atur ya, apa yang mau kita tuliskan di sini. Oke. Nah, di sini kita tambahkan fitur indeks transaksi komponen yang mirip seperti ini. Bentuk tabel ya, tapi kita perhatikan di laporan komponen yang saya mau kirimkan adalah data dari tabel transaksi ya. Yang ini data di tabel transaksi ini yang statusnya sudah selesai ya. Maka di sini saya buat variabel transaksi, indeks transaksi, isinya dari model transaksi di mana gitu ya. Where apa tadi fieldnya? Status ya, status, koma, selesai. Artinya sampai transaksi yang sudah selesai kita buat menjadi laporan transaksi gitu ya. Oke, lalu saya passing datanya di sini. Nah, lalu di sini terlalu jauh ke situ ya, kita geser ke sini ya. Biar enak mindahkan tabnya. Oke. Dia memanggil laporan komponen Livewire, laporan komponen yang ini.
Di sini saya mau tampilkan mirip seperti transaksi komponen ini. Yang saya tampilkan adalah data tabel, ya. Nah, kita coba perhatikan dulu. Ini bukan data tabel ya. Atau mirip seperti di mobil aja. Indeks yang ada di mobil. Bukan ya. Di Livewire mobil komponen. Ini saya ambil, lalu saya masukkan ke laporan komponen di sini. Oke, saya tinggal perbaiki apa yang perlu kita ganti. Ini saya hapus, saya nggak perlu. Lalu data laporan transaksi gitu ya. Transaksi. Di sini mungkin yang kita perlukan, kalau kita perhatikan di model transaksi, dia terhubung ke mobil dan user. Oke, berarti kita perlu nomor polisinya juga perlu. Terus nama pemesannya perlu juga. Ya kan? Baru apa lagi yang perlu kita laporkan? Nama pemesannya, alamat, lama, sama total ya. Gitu aja mungkin yang sederhananya ya. Alamat pemesan. Lalu di sini lama. Ya kan? Baru di sini total. Ini foto nggak perlu lah ya. Di sini proses juga nggak perlu. Kita hanya menampilkan data transaksinya aja. Yang dikirim itu tadi transaksi. Di sini nomor polisi itu datang dari mobil. Gitu ya, dari model mobil, lalu fieldnya no polisi. Itu ya. Lalu nama pemesan itu berada di field nama dan alamat. Oke, di sini nama, di sini alamat, di sini apa tadi? Nama, alamat, lama. Lalu di sini selanjutnya terakhir untuk total ya. Di sini ada field total. Oke. Terus di sini total. Sisanya saya nggak perlu fieldnya ini lagi. Kita coba tampilin dulu aja ya. Data laporan belum ada. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya ada 6. Betul ya? 2, 4, 6. Oke. Di sini nggak perlu tambah lagi ya. Lalu ini ganti jadi transaksi mobil. Jangan lupa di transaksi di sini berikan ininya. Yang ini kan. Jangan lupa ya. Sama oke, sudah. Ini kita tambah. Di sini use with pagination dan juga without URL pagination. Oke, kita coba refresh. Ups. Oh iya, di sini jangan get ya. Paginate. Eh, 10. Nah, sudah muncul 10 transaksi pertama nanti, gitu ya. Nah, ini yang muncul yang selesai. Oke. Nah, kita mau kita bisa memfill. Oh ya, kita tambahkan field satu lagi aja, tanggal pesan ya. Berarti di sini di laporan komponen saya tambahkan field satu lagi, tanggal pesan. Di sini saya tambahkan TD. Apa tadi fieldnya? TGL underscore pesan. Maka di sini data TGL underscore pesan. Oke. Nah, sudah ya. Wih, kok total nih? Terbalik ya? TGL pesan dulu. Oh, ini berarti digeser ke atas. Oke, sudah. Nah, ini baru selanjutnya kita buat filter untuk memisahkan ataupun mencari datanya berdasarkan tanggal yang kita inginkan gitu kan.
Jadi kita mau lihat laporan transaksi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, gitu ya. Nah, jadi kita buat di sini fitur untuk filternya. Sebelumnya saya buat di laporan komponen ini ada variabel untuk digunakan di inputan, ya. Nah, di sini yang seperti ini. Ini ya, public variabelnya, public modelnya ya. Di sini public pertama untuk tanggal 1, lalu untuk kedua tanggal 2. Saya set kosong aja dulu ya kan. Lalu di sini ya saya gunakan div dengan row, lalu di dalamnya ada call sebesar 4. Nah, di dalamnya ini ada sebuah input dengan type text. Nah, di sini kelasnya adalah form control. Kita nggak pakai name lagi karena itu pakai live wire, kita pakai wire model ya. Wire. Kalau lupa boleh lihat contohnya di sini. Atau yang di sini ya. Mobil create. Nah, ini kan ada wire titik 2 model gitu ya. Nah, di sini wire titik 2 model, di sini namanya tanggal 1. Ya kan, kita coba lihat hasilnya ya. Nah, ini ya. Di sini nah, seperti ini. Kayak buat placeholdernya. Oke. Lalu saya buat lagi untuk yang kedua. Seperti ini. Ini untuk tanggal 2. Di sini saya buat sampai dengan tanggal berapa gitu ya. Keterangannya. Oke. Nah, di sini inputannya jangan teks ya, saya lupa. Ini ganti jadi date. Ini ganti jadi date. Oke. Dari kapan sampai kapan gitu ya. Oke, atau saya kasih keterangan di tengah-tengah ya. Ini ada div dengan call md2 sampai dengan kapan gitu ya. Ups, terlalu jauh. Saya buat aja md1. Nggak sesuai, tapi udah boleh lah itu. Gitu ya kan. Lalu terakhir saya buat sebuah button. Ya kan, di sini saya buat kelasnya btn, btn sm, btn primary. Saya buat cari atau filter gitu ya. Oke. Ups, berarti ini saya masukkan ke dalam satu kolom lagi aja. Call md 2. Oh iya, div dengan call md2. Oke, refresh. Nah, sudah. Nanti dipilih, ya kan? Lalu dipilih lagi di sini, gini. Nanti kita akan arrange dari tanggal 26 sampai 29 itu ada berapa transaksi yang sudah selesai, gitu ya. Jadi ada proses filter arrange dari tabel dari kapan sampai kapan, gitu ya. Nah, di sini actionnya terjadi pada saat saya tekan tombol filter. Oke. Maka di sini saya buat perintahnya wire titik 2 klik. Saya buat namanya adalah cari. Oke. Nah, di sini saya buat di laporan komponen metode bernama cari. Oke. Oke. Maka di sini tugasnya adalah langsung kita cari aja dulu ya. Jadi variabel data kita coba dulu ya berhasil nggak ya gitu ya.
Eh, maka di sini transaksi, atau jangan gini ya, seperti pakai, sebentar, kita nggak usah pakai wire click, langsung aja dia di sini kita pakai live. Di ini kita beri perintah wire titik 2 klik titik live kalau nggak salah. Tadi di sini ada kita buat, mana tadi? Nih, laporan ini. Kita buat gini aja, klik aja dulu, baru kita nanti dispatch ke mana yang kita tuju seperti yang di transaksi ya. Lalu dicari ini, mana tadi? Laporan komponen ini. Nah, di sini saya buat lagi tadi public function cari. Jadi tugasnya adalah this tanggal ya kan, atau di sini saya dispatch aja langsung, mirip seperti di transaksi kemarin saya ada kirim dispatch ke sini gini kan, saya akan kirimkan ke situ. Di sini saya kasih nama dispatchnya karena kan datanya sudah dimiliki ya. Saya akan arahkan ke dispatch bernama lihat laporan di sini. Lalu nanti arah dispatchnya itu ke ini kan namanya kan. Saya kirim ke sini, ke atas indeks di render. Di sini namanya lihat laporan. Di sini saya tambah ini atribut on ya. Saya copy, saya masukkan di sini. Dah, kita coba ya. Lalu saya uji di sini jika isi variabel tanggal, misalnya atau acuannya jika isi dis tanggal 2 tidak sama dengan kosong, artinya berisi, apa yang kita lakukan, jika tidak, apa yang kita lakukan, gitu ya. Ini saya masukkan di sini. Kalau dia berisi, where-nya ini kita tambahin, bukan hanya ini. Klausanya selanjutnya ada, klausa kedua menggunakan, karena ini ada range ya, dari tanggal 1 ke tanggal 2 gitu kan, maka di sini saya pakai where between. Nah, ini ada di websitenya Laravel ya. Coba kita perhatikan, lihat di website Laravel itu sudah ada Laravel, ada di bagian query builder. Jadi ada kita gunakan query where yang menggunakan range. Jadi query-nya berdasarkan range data. Misalnya saya cari di sini query builder. Nah, di sini ada where, kita lihat saja pelan-pelan, ada di where between namanya kalau nggak salah, kita lihat. Nah, ini where between nama fieldnya, lalu range-nya dari berapa sampai berapa, gitu ya. Maka di sini where between, coba kita lihat tadi penulisannya, where between, fieldnya apa, tanggal pesan, range-nya dari mana, dari tanggal this tanggal 1, this tanggal 2. Kita uji coba gini ya, berhasil nggak ya? Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, di laporan transaksi, nah ini kalau nggak dimasukkan dia nampilkan keseluruhan. Di sini tanggal transaksi ada dari tanggal 10 sampai tanggal 24. Oke. Di sini saya buat tanggal 10 sampai tanggal 13. Berarti yang muncul nanti laporan transaksi yang sudah selesai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Kita coba ya. Nah, berhasil ya. Kalau saya buat tadi kan sebelumnya, ini saya klik lagi laporan transaksi yang muncul kan dari tanggal 10, yang ada kan data kita 10 dan 24 Juni. Kalau saya buat di sini 10 sampai 27, berarti kan 24 juga ikut ditampilin ya. Nah, sudah muncul. Tapi kalau saya buat 10 dari tanggal 10 sampai tanggal 11, berarti tampilkan transaksi, laporan transaksi selesai dari tanggal 10 bulan Juni 2024 sampai 11 Juni 2024.
4. Saya filter. Nah, hanya dapat ini kan. Oke. Nah, jadi filternya sudah berjalan dengan baik. Ya kan? Jadi ini sudah berhasil kita filter. Ya kan? Jadi apa ya saya bilang jauh lebih interaktif pelaporannya, jadi kita manfaatkan si Livewire untuk ngefilter data transaksinya gitu ya. Oke, jadi itu dulu yang kita bahas di konten kali ini, kita bagaimana menyajikan laporan transaksi dan melakukan filter. Selanjutnya nanti di konten berikutnya kita akan bahas bagaimana laporan ini kita bisa sajikan dalam bentuk PDF dan finishing-finishing yang lainnya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan di konten episode kali ini untuk membuat aplikasi rental mobil. Pada episode ini kita bahas adalah bagaimana menyajikan laporan transaksi serta menggunakan filter data transaksi berdasarkan tanggal pesan gitu ya. Jadi boleh di pelajari lagi materinya ini, kontennya ini, bisa direview ulang, diputar ulang lagi videonya sampai kalian bisa memahami lalu dicoba di PC atau laptop kalian masing-masing ya. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih.